Ilmu itu adalah majelis yang dimana kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ilmu yang bermanfaat adalah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin lihai lisannya untuk menjelekkan yang lain. Majelis ilmu bukan kita memperoleh bekal bagaimana berdebat dengan orang untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi majelis ilmu adalah majelis yang kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika manusia itu tidak takut kepada Allah, berarti itu pertanda dia dekat dengan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, supaya kita bersama-sama menambah rasa takut kita kepada Allah, mari kita mengingat tentang siksa-siksa di neraka. Ya. Apa saja siksa di neraka itu? Yang pertama, kulit dibakar hingga hangus berulang-ulang. Kulit panjenengan dicubit sakit apa enggak? Sakit. Membekas apa enggak? Membekas biasanya. Apalagi cubitannya disertai dengan lisan yang tajam. Sudah kulitnya sakit, hatinya tambah sakit. Ya Pak enggak? Nah, jadi seperti itu. Dan di neraka nanti itu kulitnya dibakar, bukan dicubit. Ya. Dibakar hingga hangus berulang kali, dibakar lagi, hangus lagi, diulangi lagi, diutuhkan lagi. Ya. Sehingga kulitnya baru terus. Baru kalau enak tidak apa-apa, tapi baru di sini hangus, baru hangus lagi, hangus lagi. Ya. Lalu dibakar lagi, disiksa lagi. Dalam Al-Quran disampaikan surat An-Nisa ayat 56, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, yang ingkar terhadap ayat kami, kata Allah, kelak tempat tinggalnya di neraka. Dan setiap kali kulit mereka terkelupas diganti dengan yang baru, terkelupas lagi ganti yang baru lagi, liyadzuqul adzab, untuk merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Disebutkan dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Berarti yang kafir terhadap ayat-ayat kami itu siapa? Yang pertama jelas orangnya kafir, ya, tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, ya, tidak menuhankan Allah, itu jelas. Tetapi yang kedua, khawatirnya orang yang tidak percaya 100% terhadap Al-Quran dan hadis, lah inilah yang juga bisa disebut afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman sebagian, kafir sebagian? Bisa jadi disebut kafir juga. Ya. Jadi nggak percaya satu Al-Quran atau ayat ada dalam Al-Quran, sudah di luar Islam. Nah, hukumannya apa bisa sama? Bisa jadi juga kena hukum seperti ini. Ya. Waris tidak percaya, ya, apalagi pokoknya tidak enak-enak, tidak percaya. Yang dipercaya yang enak saja. Jangan sampai Al-Quran itu diukur dengan perasaan, tidak masuk. Hamba Allah yang baik itu ketika didengarkan ayat Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, bukan kami menolak. Ya. Jadi kalau memang Al-Quran itu kan menolak, banyak sahabat yang menolak, Islam nggak sampai sekarang ini jaya, nggak sampai sekarang ini nyampe ke sini, karena mereka mematuhi apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, siksa api neraka itu apa? Seperti memakai 2 sandal dari api neraka. Panjenengan kalau mau zikrul maut, mengingat neraka, coba buat sandal dari besi. Kalau buat sandal dari kayu banyak panjenengan. Dari besi. Kira-kira betah enggak sehari pakai sandal dari besi? Tapi jalannya di aspal. Ya apa rasanya? Ada yang pernah pakai? Oh, panas. Ya. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang
yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka. Otaknya akan mendidih karena panasnya sandal tersebut, sebagaimana kuali mendidih. Jadi pakai sandal itu otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Panjenengan mau yang paling berat apa yang paling ringan? Lah ya, kalau disuruh gede walaupun ringan tetap enggak mau. Kemudian orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih darinya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika seseorang nanti di neraka, di kelak, dipakaikan sandal dari api neraka, dia sudah menganggap, siksaan ini sudah paling pedih, tidak ada yang lain. Padahal kata Rasulullah, masih ada yang lebih pedih. Ya Allah. Nah ini perlu enggak siksa neraka kita ingat? Kan jarang dibahas kayaknya ya. Iya. Nah, ini penting bagi kita. Sehingga ketika sholat enggak mikir macam-macam, ya Allah, bagaimana nasib saya di akhirat Allah. Itu yang menjadi pikiran para sahabat itu begitu. Ya pernah tak sampaikan dari 30 sahabat ketika dicek tentang amalannya, tentang bagaimana apakah dia sahabat ini merasa lebih baik daripada yang lain, enggak ada. Justru tengah-tengah malamnya mereka menangis, takut ibadahnya enggak diterima oleh Allah, takut masuk neraka, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang paling mereka rasakan tiap hari dalam beribadah kepada Allah, bukan kebanggaan amal. Orang yang bangga dengan amalnya hati-hati, banyak istighfar. Ya, karena kalau sudah bangga dengan amalnya, meremehkan yang lain, merasa dirinya sudah banyak amal, banyak berbuat, harusnya banyak istighfar. Ketika melakukan amal kebaikan, tahu sedekah, wirid mungkin ribuan kali, baca Quran khatam berkali-kali, harusnya banyak istighfar. Kok bisa? Khawatir setan ganggu, amalnya rontok semua. Iya apa enggak? Iya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, siksa api neraka yaitu dibuatkan pakaian dari api neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah 2 golongan. Golongan orang mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Mereka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Tidak hanya dikasih pakaian dari api neraka orang kafir itu, tetapi disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Nauzubillah min dzalik. Panjenengan pas musim panas, tidak usah pakaian dari api neraka, pakaian dari goni, kuat apa enggak? Atau panjenengan pakai pakaian dari kresek, dijahit, mantel ya. Tapi terus tiap hari pakaian itu dipakai kresek itu misalnya, kuat apa enggak? Atau dari sak, sudah, tidak akan kuat. Ini dari neraka. Ya, pakaian api, ketika dipakai terbakar. Ya, si terbakar disiram dengan air dingin, air yang mendidih. Ya, mungkin kayak Los Angeles ya dibakar itu. Wah, itu karena dia menantang punya neraka, itu ya ada. Hamas Palestina akan saya jadikan neraka kalau tidak menyerah, kan itu katanya. Langsung Allah kirim OTW. Nah, kan itu malaikat ya. COD-an yuk. Nah, ini malaikat COD-an sama orang apa? Sama Los Angeles-nya itu. Alhamdulillah. Ketika ada yang menantang punya neraka selain Allah, Allah murka. Allah mengirimkan api, angin. Itu pasukan-pasukan Allah dalam sekejap 2 harian hangus. Ya, itulah kuasanya Allah. Dan setelah itu alhamdulillah insyaallah banyak yang mu'alaf ya masuk Islam. Itu mesti ada hikmahnya semuanya itu. Kemudian yang keempat adalah kita tidak banyak yang penting tahu isinya ya. Yang keempat adalah siksa neraka itu sudah tadi kepala disiram dengan air mendidih ya. Kemudian wajah diseret hingga bersentuhan dengan api neraka.
Ya, bayangkan saja saat wajah kita terjatuh diseret dengan kendaraan, ya apa rasanya? Tak karu-karuan sudah. Ya, ini diseret, disiksa di api, kayak apa sudah? Ya, bergesekan semua, hangus semua, hancur semua. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka, dalam Al-Quran. Pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Ini Quran surat Al-Qamar 4748. Ya, diseret itu bentuk penghinaan. Ya. Bentuk penyiksaan, bentuk balasan terhadap mereka yang mungkin di dunia banyak dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah siksa neraka itu, api neraka membakar hingga jantung. Jadi menusuk ke jantung. Jantung itu sebagai pompa darah. Jantung macet, kira-kira kondisi tubuh apa? Banyak gangguan. Ya. Jantungnya sakit, ya, mungkin merembet ke yang lain-lain, stroke dan lain sebagainya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Ini surat apa? Al-Humazah. Ya. Ketika api hutomanya membakar jantung penghuni neraka, mereka tidak langsung mati, melainkan masih tetap hidup dan merasakan kepedihan siksa neraka tersebut. Bahkan ketika mereka mati akibat api hutoma, penghuni neraka akan dihidupkan lagi dengan tubuh yang utuh seperti sedia kala, lalu dibakar lagi dengan api hutoma. Nah, ini. Jadi bakarnya sampai ke jantung, bayangkan. Pada umumnya pembakaran itu rata-rata sampai kulit, ini langsung merasuk ke jantung. Jadi sakit dan luar biasa. Karena intinya dalam tubuh itu di jantung salah satunya. Kemudian siksa api neraka selanjutnya adalah dipaksa merangkak dengan isi perut terburai. Ya, panjenengan lihat kecelakaan. Isi perut terburai kira-kira ya apa? Tega tidak melihat, tidak kuat kan ya. Ada tentara pensiunan di Tanggul sana, ketika waktu itu saya bekam, ya. Saya tidak ngerti, saya kira tentara harus kuat betah terhadap darah. Ternyata tidak, dia tahu darah bekamnya saya tunjukkan pada waktu itu ya. Langsung lemes dia, berkeringat, langsung agak geblak dia. Tahu darah itu. Wah, ini akhirnya saya kasih herbal dan lain-lain. Kemudian saya tanya kenapa? Jangan kan tentara, pensiun aja barusan pada waktu itu. Ternyata dia trauma. Waktu itu membantu temannya waktu di timur-timur kayaknya ya. Yang waktu itu perutnya terburai, ususnya keluar. Sehingga dia pakai sarung untuk nali perutnya temannya itu. Sejak saat itu dia trauma dengan darah. Nah, itu. Lah apalagi di akhirat kelak darahnya ditunjukkan terburai berceceran di mana-mana. Alhamdulillah. Diriwayatkan dalam hadis, seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti. Kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka. Dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Ya, mungkin menarik gerobak ya, semacam itu. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, "Hai fulan." Ya, jadi penduduk neraka itu kumpul, dan bertanya, "Hei fulan, apa kesalahanmu?"
apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan? Ya, kemudian si fulan menjawab, iya. Ia menjawab, saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Nah, ini yang kena saya ya juga ya. Ya, semoga dihindarkan dari ini. Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya. Na'udzubillah. Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jelantah, jetera, ya, menarik kayak gerobak itu, sambil ususnya apa tadi? Terburai. Ya, jadi ini adalah gambaran bahwa siksa neraka itu jelas ada, ya. Ya, apalagi orang-orang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala diancam, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak api neraka yang sangat dalam, ya. Dan tidak ada penolong seorang pun. Panjenengan tahu dalamnya neraka seberapa? Ada yang pernah survei atau melancong mungkin tamasya, ya, atau khuruj ke neraka lihat-lihat sampai digambarkan, andai kata kita itu ya dikasih tahu neraka oleh Allah, ya, dikatakan oleh ulama atau siapa itu, niscaya ketika manusia ditunjukkan neraka, dia akan sholat sampai kakinya patah-patah. Itu ketika ditunjukkan neraka begitu, akan sholat sampai kakinya patah-patah. Dia akan menangis sejadi-jadinya sampai mungkin air matanya habis dan keluarnya darah. Saking ngerinya siksaan api neraka. Ya. Jadi seperti itu. Dan dalamnya neraka itu ukurannya ketika bayi baru lahir dilemparkan ke dalam neraka, dia akan jatuh 70 tahun kemudian sampai dasar neraka. Ya, 70 tahun sampai toa baru sampai neraka. Ya, berarti dalam apa enggak itu? Oh, dalam sekali. Jangankan neraka, ya mungkin ada seseorang ketika dimasukkan ke dalam sumur, walaupun sumurnya nggak ada airnya, dalamnya cuma 20 meter, tapi dia nggak bisa naik ke atas. Kira-kira yang apa rasanya? Bingung. Lah itu neraka, semakin dasar semakin apinya bukan terang, bukan putih, bukan merah, tapi hitam gelap. Bayangkan kebingungannya luar biasa. Ya. Jadi oleh karena itu kita bersama-sama berusaha. Dunia ini tempat beramal, akhirat adalah panen amal kita. Ya, Hasan Al-Basri waktu itu takziah. Ya, kemudian ada anak-anak muda yang juga ikut takziah. Ya, dan anak-anak muda ini seakan-akan tidak menunjukkan kesedihan, kayak seakan-akan senyum atau ketawa-ketawa ketika ada jenazah itu lagi ditandu. Ya. Kemudian Hasan Basri tanya kepada pemuda tadi, wahai fulan, andai kata orang yang ditandu tadi, orang yang mati itu hidup kembali, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Panjenengan ada yang tahu jawabannya? Andaikan orang yang mati tadi dibangkitkan lagi, maksudnya dihidupkan lagi oleh Allah, andai kata ini ya, kira-kira si mayat akan melakukan apa? Beramal soleh. Apalagi? Bersedekah. Terus macam-macam amalnya sudah. Karena sudah merasakan mati. Ya. Pemuda itu jawab begitu. Oh, dia akan beramal soleh, sholat, macam-macam sudah. Ya. Akhirnya kata Hasan Al-Basri bagaimana? Lah iya, kamu ini yang belum mati, yang mari beramal soleh sekarang. Sebelum orang mati itu dibangunkan lagi. Ya pada? Itu kata Hasan Al-Basri. Kenapa bisa ketawa-ketawa ketika takziah? Ya.
Jadi itu, mengingat mati di awal ini adalah perjalanan kita menuju ke akhirat. Ketika kita sering mengingat mati di dunia ini, insya Allah lebih aman menuju ke akhirat. Kalau di dunia ini hanya mengingat hidup saja, ya, sehingga lupa bekal untuk kematian, ya na'udzubillah. Ya, oleh karena itu semoga kita dimudahkan oleh Allah ya untuk beramal ketika hidup ini sehingga bisa membuat bekal kita kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil rahmatak wa maghfirata wa syafa'ata wa ni'matan ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.